Anamnesis umum, nama Tuan Asep, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Dengepe, pekerjaan pegawai swasta, hobi memancing, diagnosis medis multiple sclerosis relapse primer progresif. Anamnesis sistem ada muskulotendinogen pada regio shoulder, ada muscle deltoid, muscle pectoralis major, muscle grup rotator cuff, muscle trapezius. Pada regio elbow ada muscle bicep brachialis, muscle tricep brachialis, muscle brachioradialis, muscle brachialis. Kemudian pada regio wrist ada grup flexor, ada muscle flexor digitorum profundus dan superficialis. Kemudian muscle flexor carpiradialis dan ulnaris. Pada grup extensor ada muscle extensor digitorum, muscle extensor indicis, muscle extensor carpiradialis longus dan brevis, muscle extensor carpi ulnaris. Muscle pronator teres, muscle pronator quadratus, muscle supinator. Kemudian pada regio hip ada muscle gluteus, gluteus maximus, medius, minimus. Kemudian ada muscle iliopsoas, muscle piriformis. Kemudian pada regio knee ada grup quadricep, ada grup quadriceps femoris, ada muscle vastus medialis, muscle vastus lateralis, lateral, muscle vastus intermedius, muscle rectus femoris. Pada grup hamstring ada muscle semimembranosus, muscle semitendinosus, muscle bicep femoris, ada muscle sartorius, muscle tensor fasciolate. Pada regio ankle ada muscle gastrocnemius, muscle soleus, muscle tibialis anterior, muscle tibialis posterior, muscle proneus longus dan brevis, muscle flexor digitorum longus, muscle flexor hallucis longus, muscle extensor digitorum longus. Pada neurogennya ada nervus brachialis, nervus medianus, nervus ulnaris, nervus radialis, nervus femoralis, nervus proneus, nervus tibialis, nervus oculomotorius, nervus opticus, nervus sphincter, medulla spinalis, cerebrum, cerebellum, dan semua jaras motorik dan sensorik. Untuk fisikogennya lelah kronis, kardiovaskular, hipotensi, ortostatik. Gastrointestinalnya ada inkontinensia alfi, urogenitalnya ada inkontinensia urin, dan oftalmologinya ada optik neuritik. Selanjutnya kita masuk ke bagian objektif. Yang pertama ada keluhan utama. Pasien mengalami kelemahan otot, kesulitan mengontrol BAK dan BAB, serta nyeri pada area mata. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengalami gejala yang berkembang secara perlahan dan progresif selama 10 tahun terakhir tanpa adanya periode perbaikan atau remisi. Awalnya keluhan muncul berupa kelemahan idiopatik pada kedua tungkai bawah, ditandai dengan cepat lelah saat berjalan, kesulitan menaiki tangga, dan rasa berat pada kedua kaki. Setelah 4 tahun, kelemahan menjalar ke kedua lengan, menyebabkan gangguan aktivitas motorik halus seperti menggenggam, menulis, dan mengangkat benda ringan. Kelemahan ini bersifat simetris dan terus memburuk seiring waktu. Memasuki fase berikutnya, sekitar 5 tahun yang lalu, pasien mulai mengalami gangguan koordinasi dan keseimbangan, ditandai dengan riwayat pusing berputar yang hilang spontan tanpa pengobatan. 4 tahun lalu, pasien mulai merasakan gangguan penglihatan berupa pandangan kabur saat aktivitas visual berkepanjangan, serta nyeri ringan saat menggerakkan bola mata. Meski tidak ditemukan riwayat neuritis optik berat atau penurunan tajam penglihatan. Gejala berlanjut memasuki fase kehilangan kontrol otot secara luas.
sekitar 1,5 tahun terakhir, pasien mengeluhkan tidak mampu menahan buang air kecil dan buang air besar, serta mengalami urgensi berkemih. Tidak terdapat keluhan nyeri pinggang atau rasa bal yang menyertai. Selain itu, pasien juga mengalami gangguan gastrointestinal berupa konstipasi kronis dengan frekuensi buang air besar kurang dari 3 kali seminggu, serta perasaan tidak puas setelah defekasi, di mana seluruh keluhan ini menunjukkan pola progresif yang bertahap, tanpa adanya periode remisi dan mencerminkan proses penyakit yang terus memburuk dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu riwayat penyakit dahulu. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi, TBC, dan alergi sebelumnya. Adapun perjalanan penyakit pasien yaitu pada tahun 2015 pasien mulai merasakan cepat lelah saat berjalan jauh, kesulitan naik tangga, dan rasa berat di kedua tungkai bawah. Pada tahun 2016 kelemahan menjalar ke kedua lengan, muncul kesulitan menggenggam, menulis, dan aktivitas motorik halus. Pada tahun 2018, pasien mulai mengalami keluhan pusing berputar yang hilang secara spontan. Kemudian pada tahun 2020, pasien mulai mengalami pandangan kabur saat aktivitas visual lama dan nyeri ringan saat menggerakkan bola mata. Setelah memasuki 2023, pasien mengalami kehilangan kontrol BAK dan BAB, urgensi berkemih, serta munculnya konstipasi kronis. Selanjutnya itu riwayat penyakit keluarga. Riwayat serupa disangkal, riwayat diabetes, penyakit jantung, alergi, kolesterol, hipertensi juga disangkal. Selanjutnya itu ada riwayat penyakit penyerta seperti kebiasaan merokok, minum minuman beralkohol, dan penggunaan obat-obatan terlarang juga disangkal. Selanjutnya itu ada medikamentosa. Yang pertama ada amlodipin, diberikan per hari untuk kontrol hipertensi. Yang kedua ada baclofen, 2 kali per hari untuk mengurangi spastisitas. Yang ketiga ada gabapentin pada malam hari untuk mengurangi nyeri neuropatik. Yang keempat itu ada vitamin D3 suplementasi untuk suplemen dukungan imun dan tulang. Yang terakhir ada ocrelizumab diberikan selama 6 bulan. Selanjutnya itu Vitalsign untuk tinggi badan 178 cm, berat badan 60 kg. Selanjutnya tes tekanan darah. Jadi interpretasinya itu 115/75 mmHg. Selanjutnya itu pemeriksaan denyut nadi. Nah, untuk denyut nadinya itu 78 kali per menit. Selanjutnya itu tes suhu. Nah, untuk suhunya itu 36,5 derajat Celcius. Selanjutnya frekuensi pernapasan. Nah, untuk pernapasannya itu 17 kali per menit. Jadi
inspeksi statis dan juga inspeksi dinamis. Jadi inspeksi statis adalah apa yang kita amati pada saat posisi pasien itu dalam keadaan diam. Nah, yang bisa kita amati itu yang pertama pada pasien kami, yaitu pada matanya terlihat nistagmus atau ada gerakan mata yang tidak terkontrol dan berulang-ulang. Lalu bagian hidung itu tidak ada nafas cuping, atau maksudnya tidak ada membentuk pis secara berlebihan pada hidungnya. Terus selanjutnya yaitu pada leher itu simetris pada kanan dan kiri dan tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid. Selanjutnya untuk area dada itu pasien bentuk dan ukuran itu simetris. Selanjutnya yang bisa kita amati adalah wajah pasien. Jadi pada wajah pasien itu asimetri, yaitu wajahnya tidak seimbang karena kelemahan pada otot-otot di wajah. Terus tidak tampak sialisis, terus tidak pucat juga, tapi ada paresis pada wajah. Nah, paresis pada wajah ini berarti adanya kelemahan atau kelumpuhan sebagian otot-otot wajah. Selanjutnya yaitu bagian leher itu juga bisa kita amati adanya cervical dystonia. Jadi cervical dystonia ini yaitu kondisi neurologis yang menyebabkan otot-otot pada leher pasien itu berkontraksi secara tidak sadar. Nah, menyebabkan kepala pasien itu berputar, terus miring, fleksi, ataupun ekstensi secara abnormal. Terus pada dada juga tidak tampak benjolan atau tidak terdapat pulsasi yang abnormal. Selanjutnya pada ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah itu simetri, terlihat pengecilan otot pada kedua sisi ekstremitas. Selanjutnya yaitu inspeksi dinamis. Nah, pada inspeksi dinamis itu hal-hal yang kita bisa amati. Yang pertama terkait pola napas pasien. Jadi bisa kita amati pergerakan dari dada pasien. Nah, pada pasien kami sendiri itu pola napasnya itu menunjukkan pola nafas yang relatif normal saat duduk ataupun berbaring. Namun saat misalnya pasien itu terlalu banyak bergerak karena ketidaknyamanan pada saat postur tubuhnya hanya pada posisi itu saja, maka pasien terlihat kelelahan dan menarik nafas secara berlebihan. Pada pasien kami sendiri itu terdapat tremor saat melakukan gerakan volunteer. Jadi muncul gerakan gemetar atau memburuk itu saat pasien mencoba melakukan gerakan yang disengaja. Nah, tremor ini itu biasanya tidak ada atau minimal saat pasien itu tidak melakukan apa-apa. Terus selanjutnya yaitu postur dan keseimbangan. Jadi pada postur dan keseimbangan pasien sendiri itu kehilangan kontrol saat perubahan posisi. Misalnya saat mencoba untuk duduk ataupun kembali ke posisi berbaring. Nah, selanjutnya yaitu pada ekspresi wajah pasien. Pada pasien kami sendiri itu ada tanda nyeri atau ketidaknyamanan saat pasien mencoba untuk bergerak. Itu bisa kita amati juga terkait kognitif pasien. Jadi pada pasien kami sendiri itu terlihat tanda-tanda perturbasi, yaitu mengindikasikan adanya gangguan atau kekacauan dalam fungsi kognitif pasien yang dapat meliputi masalah berupa dari memori, terus perhatian pasien, bahasa, atau fungsi eksekutif. Terus selanjutnya yaitu postur tubuh pasien sendiri itu terlihat rigiditas. Rigiditas di sini itu adalah kekakuan atau ketidakmampuan pasien untuk melakukan postur tubuh dengan mudah. Bergerak itu pasien tidak mampu melakukannya dengan mudah, jadi harus full dengan bantuan. Mungkin itu saja untuk inspeksi statis maupun inspeksi dinamis dari pasien multiple sklerosis tipe 3.
Baik, selanjutnya ada palpasi. Untuk yang pertama itu kita memeriksa suhu pasien dengan membandingkan sisi dexter dan sinistra. Dimulai dari regio cervical. Dan semua cervical, shoulder, elbow, wrist, hip, knee, dan ankle-nya itu suhunya normal. Selanjutnya kita memeriksa kontur kulit pasien dengan membawa pada regio cervical. Pasiennya itu kasar. Selanjutnya kita memeriksa udara, apakah ada pembengkakan pada kulit pasien. Jadi interpretasinya itu baik, selanjutnya untuk memeriksa otot-otot wajah pasien, apakah pasien bisa mengekspresikan atau menggunakan otot-otot wajahnya dengan baik. Harus kita silakan baris ke atas. Terus tutup mata kan. Urutkan dari tangan. Bawa dagunya ke bawah. Jadi interpretasinya itu pas pada otot wajahnya pasien itu pasien sulit untuk mengekspresikan wajahnya karena adanya kelemahan otot pada wajahnya. Baik, selanjutnya palpasi pada sendi pasien. Apakah pasien merasakan sendi ketika sendinya itu interpretasinya itu pasien merasakan nyeri ketika sendi-sendinya itu ditekan. Baik, selanjutnya palpasi spasmo.
Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan spastik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan abdomen. Jadi pada pemeriksaan abdomen ini meliputi inspeksi, auskultasi, perkusi, dan juga palpasi. Nah, pemeriksaan ini itu berbeda dengan pemeriksaan pada organ lainnya. Nah, karena pada pemeriksaan ini itu auskultasi dilakukan terlebih dahulu sebelum palpasi dan juga perkusi agar pemeriksaan itu lebih akurat karena belum dilakukan manipulasi pada abdomen. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu kuadran atau kita membagi perut abdomen pasien itu menjadi 4 bagian agar memudahkan untuk melakukan pemeriksaan. Pertama, kita angkat baju pasien itu setinggi sehingga abdomennya itu bisa kelihatan. Nah, setelah itu kita akan menarik garis vertikal dan juga horizontal. Nah, di sini ada 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu kuadran kanan atas atau bisa juga disebut dengan RUQ atau right upper quadrant. Lalu yang di sebelah sini tuh left
upper quadrant, lalu yang di bawah itu right lower quadrant. Terus yang di sampingnya itu left lower quadrant. Nah, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi pada abdomen pasien. Jadi hal-hal yang bisa diperhatikan yaitu kita bisa amati permukaan abdomen pasien, apakah bentuknya itu rata atau membesar atau tidak simetris. Lalu yang bisa kita amati juga yaitu kontur kulit dari pasien dan juga gerakan dari dinding abdomen pasien saat melakukan pernafasan secara normal. Nah, untuk interpretasi dari hasil yang bisa kita amati yaitu yang pertama pada perkemihan dan juga eliminasi urin pada kandung kemihnya itu ada pembesaran kandung kemih pada area abdomen atau bisa kita lihat adanya ketegangan pada abdomen pasien. Terus selanjutnya tidak ada perubahan kontur kulit dan juga perutnya itu simetris. Terus selanjutnya yaitu kita akan melakukan auskultasi. Jadi pada pemeriksaan auskultasi ini itu ada dua yang ingin kita dengarkan. Yang pertama yaitu peristaltik dari usus dan juga yang kedua yaitu mendengarkan suara pembuluh darah. Nah, pertama kita akan mendengarkan suara peristaltik dari usus. Jadi pemeriksaan auskultasi ini bisa kita lakukan di setiap titik kuadran karena kan sebenarnya bisa dilakukan pada setiap bagian dari abdomennya. Jadi di sini kita akan menunggu sekitar per menit. Jadi setelah semenit kita bisa pindah lagi ke sebelahnya, lalu ke bawah dan ke sebelahnya lagi. Nah, pada dewasa normal itu untuk nilai peristaltik ususnya itu sekitar 5-35 kali per menit. Pada anak-anak itu kita bisa mendengar 5-15 kali per menit untuk suara peristaltik dari ususnya. Nah, untuk pasien sendiri itu terdengar hipoaktif atau tidak ada bising usus yang menunjukkan bahwa ileus paralitik atau penurunan motilitas usus karena adanya gangguan neurologis. Terus selanjutnya kita juga bisa mendengarkan suara pembuluh darah. Jadi kita bisa letakkan bagian diafragma dari stetoskop, dengarkan bisi yang muncul. Misalnya adanya suara bruit terdengar pada karsinoma hepar. Jadi kita bisa letakkan di bagian left bagian kuadran kiri atas. Nah, untuk interpretasinya sendiri itu tidak ada suara bruit di epigastriumnya. Yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan perkusi. Jadi kita bisa meletakkan kedua jari kita itu di atas permukaan abdomen pasien dan dua jari lainnya digunakan untuk mengetuk. Jadi seperti ini. Jadi untuk normalnya sendiri itu akan terdengar suara timpani. Tapi pada pasien karena mengalami susah buang air besar dan adanya kendala pada atau terjadi inkontinensia pada urin, maka si pasien ini terdengar suara dulnas pada abdomennya atau terdengar suara peka. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan palpasi. Jadi palpasi ini itu kita bisa menilai apakah ada nyeri tekan di area abdomen pasien atau tidak. Jadi kita akan meminta pasien untuk menepuk lutut dalam keadaan rileks
Terus kita bisa melakukan palpasi. Jadi kita tekan di area perutnya. Sakit Pak? Sakit. Sakit Pak? Sakit. Nah, mungkin itu saja dari pemeriksaan abdomen. Selanjutnya pemeriksaan fungsi garis dasar atau PFGD pada regio servikal. Gerakan fleksi, ekstensi, akselerasi, selanjutnya pada regio shoulder. Untuk TMMT untuk menilai MMT pada baterai yang menggunakan isometrik pada regio servikal. Terus ke arah kanan, terus tersendiri ke arah kiri, kanan. Selanjutnya ada TMT untuk menilai kekuatan otot pada pasien menggunakan isometrik. Jadi Pak, nanti Bapak bisa melawan resisten atau tahanan yang saya berikan ya Pak. Tapi badan Bapak itu tidak akan bergerak. Jadi lawan Pak. Dorong keluar Pak. Dorong ke dalam Pak. Terus ke dalam.
jadi di sini kita akan melakukan tes selanjutnya terkait dengan pengukuran nyeri yang ibu rasakan. Nah, jadi kan di sini ada yang dari yang terkecil, garis terkecil hingga terbesar. Nah, ini menandakan bahwasannya tidak ada nyeri yang ibu rasakan, dan ketika ibu geser ke sini maka itu menandakan nyeri yang cukup berat yang ibu rasakan. Jadi jawab yang dulu. Nah, jadi ketika ibu terdiam sini, terdiam atau tidak melakukan aktivitas, bagaimana yang nyeri ibu rasakan pada bahu ibu? Selanjutnya ketika saya gerakan seperti ini, berapa nyeri yang ibu rasakan? Terus ketika saya tekan seperti ini, apakah ada nyeri yang ibu rasakan? Nah, selanjutnya tadi masih pegang kaki dulu. Saat cek kasih lurus tangan tak. Saat terdiam seperti ini, bagian siku ibu nyeri atau tidak dirasakan? Bisa kita geser. Jadi selanjutnya ketika saat ibu bergerak seperti ini, nyerinya sebagaimana yang ibu rasakan. Terus selanjutnya ketika saya menekan siku ibu, bagaimana nyerinya yang dirasakan? Untuk di pergelangan tangannya, ketika ibu tidak melakukan aktivitas menggunakan tangan, nyerinya seberapa ya Bu? Kemudian ketika saya menggerakkannya seperti ini atau seperti ini, nyerinya berapa yang ibu rasakan? Nah, selanjutnya di bagian kaki ya Bu. Jadi saat kaki ibu tidak digerakkan, bagaimana di bagian pinggang ibu, nyerinya seberapa? Terus ketika saya tadi kondisi ya Bu ke atas, nyeri yang kita rasakan seberapa? Kemudian ketika saya tekan, selanjutnya pada lutut ibu ketika saya bergerakan. Oke, kemudian ketika kalau terdiam seperti ini, bagaimana nyerinya yang dirasakan? Terdiam, diam, dan kalau tekan. Oke, selanjutnya di pergelangan kaki ibu ya. Saat diam begini, nyeri yang dirasakan berapa ya Bu? Oke. Terus saat saya gerakan seperti ini, oh ini oke. Ketika saya tindis, apakah ada nyeri yang sangat ibu rasakan?
Anjli. Basingkir di situ. Enggak apa-apa, Ji. Enggak apa-apa, Ji. Tidak mampu. Tidak bisa diangkat. Tidak bisa. Tidak bisa mengeras. Keluar. Terbatas. Ke dalam. Terbatas. Pinggangnya, pinggul. Tekuk lututnya. Baik Pak, di sini saya akan memeriksa bagaimana saraf di kepala. Pertama itu untuk mengenai penciuman Pak. Bapak bisa mencium, mengenali bau? Kalau
Saya bisa lihat di sini, 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 tidak, sini, 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 tidak, oke. Kalau di sini, 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 tidak, oke. Kalau sini, sini, tidak, tidak, sini, sini, oke. Jadi kalau lihat Bapak di mata kiri lebih terganggu Pak ya, tidak bisa luas jadi penglihatannya. Selanjutnya untuk posisi mata Bapak, oke, posisi matanya ya, mungkin posisi ada di tengah, bentuknya bulat, tidak ada sosis. Posisi mata Bapak tidak keluar, kemudian refleks cahaya. Oke, mengecil ke sebagainya. Oke, mengecil juga. Oke, masih normal. Untuk gerakan membola mata tidak ada paresis, tidak ada getah-getahnya, berarti ada status. Kemudian untuk trigeminus ada bagian muka. Coba Bapak buka mulutnya. Oke, normal. Coba gerakan rahangnya. Oke. Coba menggigit. Coba buka mulutnya, terus menggigit. Oke. Coba mengunyah. Oke. Lalu untuk kalau ini saya tekan, ada Bapak rasa bagian sini, 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 sini. Oke, oke. Kemudian untuk selanjutnya saya lihat kalau wajah Bapak lumayan lemah ya. Kemudian untuk air matanya saya lihat mata Bapak basah, jadi produksi air matanya masih bagus. Oke, untuk kelopak mata tidak ada yang menurun. Lalu coba gerakan dahinya Pak, gerakan apa? Ini apa namanya? Oh ya, alis, coba. Oke, coba tutup matanya. Aman. Coba siul. Oke, aman. Coba kasih lihat giginya ke saya. Oke, Pak. Kalau untuk merasakan makanan di rumah sakit enak nggak Pak? Oh, tidak enak, tapi ada rasanya. Oh iya, memang begitu Pak. Sekarang pemeriksaan pada telinga. Sekarang untuk pemeriksaan pendengaran Pak ya. Terus saya pakai ini Pak ya, ini untuk mendengarkan, tidak sakit Pak. Kalau ada dengar suara getar, kalau bunyinya sudah hilang, bilang Pak ya, angkat tangannya begini. Oke.
Iya, tidak. Coba bicara sambil buka mulutnya. Nah, sambil buka mulutnya. Bicara. A, I, U, E, O. Oke. Coba bilang babi bubego. Oke. Lalu untuk ada nenek bapak saya ya. Coba menoleh ke kanan. Lihat ke kanan, ke kiri. Oke, lihat saya lagi. Coba ke kiri, ke kanan. Oke, coba dulu. Coba lihat ke atas. Oke. Coba angkat bahunya. Amin. Coba angkat ke kiri kaki bapak. Lidahnya bapak itu nggak miring ke kanan atau ke kiri, dia masih normal. Coba dikasih diulurkan lagi lidahnya. Lagi, nggak bisa. Oke, tidak ada tremor, tidak ada. Saya bacakan kamu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleks fisiologis pada pasien. Baik, yang pertama itu kita melakukan pemeriksaan pada tendon Achillesnya. Yang kedua, kita melakukan pemeriksaan pada patella pasien. Selanjutnya yang ketiga, kita memeriksa pada bagian brachioradialis pasien. Oke. Selanjutnya kita memeriksa pada bagian bisek pasien. Kita meminta pasien untuk tetap rileks. Selanjutnya yang terakhir itu kita melakukan pemeriksaan pada bagian trisek pasien. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis pada pasien. Baik, yang pertama itu ada pemeriksaan Hoffman. Selanjutnya yang kedua itu ada trauma. Selanjutnya yang ketiga ada pemeriksaan Babinski. Selanjutnya ada pemeriksaan colok.
20 cm kita ukur lingkar dari lengan bawah sisi. Yang mati gue pasti coy. Apa nih? Sayang. Kemudian pada tungkai atas pasien kita ukur dari aksesnya ke distal dari dan pada titik 10, 20, dan 30 cm kita itu melingkar tubuh dari tungkai atas. Selanjutnya saya akan melakukan tes berberistal. Jadi yang pertama itu kita minta pasien itu dari posisi duduk ke berdiri. Ibu coba bisa Ki berdiri tanpa memegang apa-apa. Jadi berdiri Ki seperti saya, ibu bisa. Coba. Jadi ibu. Jangan Ki pegang apa-apa. Selanjutnya itu adalah berdiri tanpa penunjuk. Ibu coba Ki berdiri tapi sampai berapa lama ibu bisa? Baik, selanjutnya tes selanjutnya itu berdiri tanpa penunjuk. Ibu jadi sekarang saya bantu ibu berdiri tapi saya lepaskan ibu supaya kita tahu berapa lama ibu
selanjutnya yaitu tes duduk tanpa menunjang. Ibu coba Ki duduk tapi tanpa bersandar. Pegangin pasti. Mau ngajak lu kamu. Iya. Tes selanjutnya yaitu transfer. Ibu coba bisa Ki berpindah dari sini ke sini. Bisa Ki sendiri atau bisa tuh dia? Iya. Tes selanjutnya yaitu berdiri dengan tutup mata. Ibu coba Ki berdiri tapi ditutup mata. Selanjutnya itu tes berdiri dengan kaki yang rapat. Ibu coba Ki berdiri tapi kaki kita dikasih rapat ke kiri. Didapatkan. Coba saya bantu. Coba lagi Bu. Selanjutnya yaitu menjangkau ke depan dengan tangan. Ibu coba Ki kasih rentangkan tangan ke depan sampai sejauh mungkin yang ibu bisa, tapi tetap dalam keadaan posisi duduk. Bisa lagi Bu? Coba lagi. Tes selanjutnya itu mengambil barang dari lantai. Ibu coba Ki ambil barang ini dari lantai. Selanjutnya yaitu menoleh ke belakang. Ibu coba menoleh ke belakang sebisa ibu bisa. Baik, tes selanjutnya itu menyuruh pasien untuk berputar sejauh 360 derajat. Ibu coba Ki berputar sebisa kita. Putar Ki. Coba. Selanjutnya yaitu menempatkan kaki bergantian di bangku. Ibu coba Ki secara bergantian, ganti-gantian kaki kita ditaruh di atasnya seperti ini. Coba kita ulangi. Baik, tes selanjutnya itu berdiri dengan satu kakinya itu di depan. Ibu coba Ki berdiri tapi dalam posisi kakinya kita seperti ini. Tes selanjutnya yaitu berdiri dengan satu kaki. Coba Ibu berdiri tapi cuma satu kaki seperti ini. Diangkat satu kakinya. Oke nih. Kita masuk di dalam tes koordinasi, di mana tes koordinasi ini memiliki tujuan untuk menilai bagaimana koordinasi dari penggerakan tubuh pasien. Nah, dalam tes koordinasi ini memiliki 3 tes. Yang pertama ada finger to finger, kedua finger to nose, yang ketiga ada heel to shin. Nah, yang pertama kita lakukan itu finger to finger, di mana posisi pasien itu kita jadi posisikan untuk duduk tegak. Nah, kedua kita instruksikan pasien untuk melihat tangan kita. Ibu, kita lihat tanganku ini di sini. Nah, kita lakukan tes ini dengan angkat jarita ya. Kita satukan jariku gini ya. 1, 2, 3.
kedua itu ada finger to nose, di mana cara finger to nose ini sama dengan finger to finger. Kita posisikan pasien kita duduk dengan tegak, lalu kita menyuruh pasien untuk mengangkat tangannya, angkat tangan tak kayak yang dari tadi, tapi ini kedua kita pegang hidung tak. Kita lakukan dengan mata terbuka dulu ya. Oke, apa kan? Berikutnya kita menyuruh pasien untuk menutup matanya, tapi lakukan hal yang sama. Oke, coba mata tak tutup. Ya, lakukan sentuh. Ya. Kencang sih. Ya. Masuk di dalam tes kedua yaitu finger to nose, di mana instruksinya itu sama dengan finger to finger. Kita posisikan pasien dengan berdiri tegak, lalu kita menyuruh pasien untuk memperhatikan langkah-langkah tersebut. Jadi pertama ibu diangkat tangan tak, lalu kita sentuh jari ibu begini, lalu ke hidung tak. Coba lakukan. Ya ke hidung tak ibu. Ya, lagi bu, coba. Baik, kita masuk di dalam tes ketiga yaitu heel to sit, di mana kita menginstruksikan pasien untuk berbaring atau bertelentang. Kedua, di bawah kaki pasien kita sentuh bagian lututnya, lalu turun ke ibu jari. Jadi ini contohnya saya lakukan. Ya, bisa kita lakukan sendiri bu. Ya, lakukan nih coba. Coba lagi, coba lagi ulang. Ya. Baik, hasil dari tes tersebut menunjukkan bahwa pasien ini sulit melakukan gerakan tersebut, di mana ketika pasien ini melakukan gerakan-gerakan yang dilakukan pasien itu salah atau terpleset. Selanjutnya kita masuk ke tes EDSS atau skala memperluas status disabilitas, di mana tes ini itu bertujuan untuk mengukur seberapa besar seseorang terpengaruh oleh multiple sklerosis yang dideritanya. Di mana tes ini memberikan skor total pada skala yang berkisar dari 0 hingga 10. Di mana skala 1,0 hingga 4,5 merujuk pada pasien yang dapat berjalan sepenuhnya, dan jumlah langkah yang tepat ditentukan oleh skor sistem fungsional. Sedangkan skala 5,0 hingga 9,5 ditentukan oleh gangguan kemampuan berjalan pasien dan padanan yang biasa diberikan dalam skor sistem fungsional. Selain itu, tes ini juga menyediakan 8 subskala pengukuran yang disebut dengan skor sistem fungsional, di mana tingkat fungsi dalam setiap kategori mengacu pada 8 sistem fungsional yang dipengaruhi oleh penyakit multiple sklerosis. Baik, selanjutnya itu tes fatigue severity scale atau tes untuk mengetahui tingkat keparahan kelelahan seseorang. Di sini itu kita memberikan 9 pertanyaan kepada pasien, dan setiap pertanyaan itu pasien memberikan 1 poin. Di mana poinnya itu ada 7. Poin pertama itu pasien tidak setuju, dan poin ke-7 itu pasien sangat setuju. Baik Pak, pertanyaan pertama itu motivasi Bapak menurun saat Bapak lelah. Olahraga memicu keluhan Bapak atau tidak? Bapak mudah lelah. Kelelahan mengganggu fisik Bapak atau tidak? Kelelahan sering menimbulkan masalah bagi Bapak. Kelelahan menghambat fungsi fisik yang berkelanjutan bagi Bapak bagaimana? Selanjutnya itu kelelahan mengganggu tanggung jawab atau tugas tertentu.
4. Kelelahan termasuk dalam 3 gejala paling mengganggu Bapak. Kelelahan mengganggu pekerjaan keluarga atau kehidupan sosial Bapak. Jadi interpretasi yang didapatkan dari tes ini itu pasien mengalami keparahan atau tidak lelah signifikan. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan MMSE atau Mini Mental State Examination. Baik Ibu, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Silahkan dijawab seperlunya dan seadanya ya. Yang pertama itu, apakah Ibu tahu sekarang itu tahun berapa? Oke, sekarang Ibu di Makassar musim apa kira-kira? Selanjutnya, Ibu tahu hari ini bulan berapa, tanggal berapa, maupun hari apa? Hari Sabtu bulan 5 jam 10. Sekarang ini kira-kira kita ada di mana dulu? Negara, contohnya Di Indonesia, provinsi, Sulawesi, dan kotanya apa ini? Makassar. Oke, bagus sekali ya. Selanjutnya saya akan menyebutkan 3 nama benda dan tiap nama benda tersebut Ibu ulangi ya. Yang pertama ada jeruk, uang, dan mawar. Silahkan Ibu ulang. Jeruk, uang, mawar. Oke, good. Baik Ibu, bagus sekali. Semua pertanyaan-pertanyaannya dijawab dengan maksimal. Terima kasih. Baik, untuk interpretasi pada tes MMSE ini, yaitu yang pertama skor 24 sampai 30 itu ada dan pasien masih terbilang normal. Terus skor 18 sampai 23 yaitu pasien sudah mengalami problem gangguan kognitif, dan yang terakhir skor 0 sampai 17 yaitu adanya definite gangguan kognitif. Pada pasien penderita multiple sclerosis ini terdapat total yang dikumpulkan yaitu 24, di mana interpretasinya itu normal. Selanjutnya pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang ini dilakukan MRI yang pertama, dan untuk interpretasinya itu positif, terlihat lesi demineralisasi substansia. Selanjutnya ada analisis cairan cerebrospinal melalui fungsi lumbal. Untuk interpretasinya itu positif karena ditemukan adanya oligoconal band atau OCBC dan peningkatan IgG index dalam cairan cerebrospinal. Selanjutnya pemeriksaan darah, interpretasinya itu negatif karena tidak ada antibodi spesifik untuk multiple sclerosis pada pemeriksaan darah ini. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu ada histopatologi. Untuk interpretasinya yaitu positif karena ditemukan plak demineralisasi, gliosis, dan juga infiltrasi sel radang pada jaringan sistem saraf pusat. Dan untuk pemeriksaan terakhir yaitu ada optical coherence tomography atau OCT. Pada interpretasinya itu positif karena ditemukan adanya penipisan lapisan saraf retina dan juga menandakan kerusakan akson akibat penyakit. Diagnosis fisioterapi, gangguan mobilitas fungsional berupa kelemahan otot, spastisitas, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan, dan gangguan ADL, multiple sclerosis progressive peripher. Baik, kita masuk di dalam problem fisioterapi. Di dalam problem fisioterapi ini memiliki 3 komponen. Yang pertama ada primer, kedua ada sekunder, dan ketiga ada kompleks. Nah, untuk penyakit MS itu sendiri, gangguan primernya itu ada kecemasan atau kelelahan kronis. Nah, di mana kondisi psikologis ini dapat mempengaruhi kelelahan fisik dan performa motoriknya. Nah, untuk yang kedua ada kelemahan otot proksimal, di mana terjadi di bagian dekat batang tubuh, yaitu ada bahu sama pinggulnya. Yang ketiga itu ada gangguan keseimbangan. Nah, gangguan keseimbangan ini dapat mempengaruhi cara berjalan, duduk, bahkan berdiri tanpa bantuan. Untuk gangguan penglihatan juga disebabkan oleh kerusakan optik laser optiknya. Nah,
untuk sekunder sendiri itu ada gangguan gastrointestinal dan urogenital. Nah, gangguan ini di fungsi pencernaan dan sistem keminya. Untuk yang berikutnya ada spasme otot, kekakuan atau kontraksi otot yang tidak terkendali di bagian tungkai bawahnya. Nah, ada kelelahan ringan dan penurunan ketahanan. Ada juga kesulitan berjalan. Nah, untuk kompleksnya itu ada gangguan ADL, di mana kesulitan dalam melakukan aktivitas dasar seperti mandi, berpakaian, makan, dan lainnya. Adapun planningnya yang pertama yaitu tujuan jangka pendek, di mana yang pertama mengurangi kecemasan dan kelelahan kronis, yang kedua meningkatkan kekuatan otot proksimal, yang ketiga meningkatkan kemampuan duduk dan berdiri tanpa bantuan, yang keempat meningkatkan keseimbangan statis dan dinamis, yang kelima mengurangi gangguan sensorik yang mengaruhi fungsionalitas, yang keenam meningkatkan toleransi aktivitas kardiovaskular secara bertahap, dan yang ketujuh yaitu mengurangi spastisitas dan meningkatkan rentang gerak. Adapun tujuan jangka panjangnya di mana yaitu yang pertama menstabilkan atau mempertahankan penurunan fungsi motorik, yang kedua monitoring rutin dan manajemen progresif fungsi usus dan kandung kemih, termasuk rencana penggunaan laksatif teratur, terapi inkontinensia atau kateterisasi intermiten jika disfungsi bertambah berat, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kemandirian pasien dalam aktivitas sehari-hari melalui program okupasi terapi dan adaptasi alat bantu atau walker kursi roda bila diperlukan. Baik, kita masuk di dalam intervensi. Untuk intervensi yang pertama itu ada gangguan kecemasan, di mana modalitas yang bisa kita berikan untuk pasien kita adalah breathing exercise. Nah, teknik yang pertama adalah 478, di mana angka 4 itu menunjukkan untuk pasien menghirup nafas, lalu untuk 7 itu pasien menahan nafasnya, dan ke-8 itu menghembuskannya. Oke, yang pertama-tama kita lakukan untuk pasien duduk di dalam tegak. Lalu kita memberikan kita memberikan instruksi. Nah, Ibu ditahui pertama 4 itu ketika kita tarik nafas, kita hitung dalam hati kita 4 kali, lalu kita tahan sampai 7 detik. Lalu kita hembuskan secara perlahan-lahan itu selama 8 detik. Oke, coba Bu. Ini tujuannya kalau misalnya kalau misalnya di rumah kita bisa lakukan. Coba tarik nafas, tahan, hembuskan. Tahan, tarik nafas, hembuskan. Nah, untuk intervensi yang pertama ini bisa kita lakukan 2-3 kali sehari. Untuk intensitasnya itu kita menyuruh pasien untuk fokus dan di tempat suasana yang nyaman untuk pasien. Lalu untuk waktunya itu 5-10 menit. Modalitas yang kedua itu ada komunikasi terapeutik, di mana teknik ini teknik yang kedua itu ada CBT, di mana kita memberikan pasien motivasi atau kata-kata untuk menyemangatkan pasien agar lebih cepat sembuh, agar datang ke fisioterapis dan melakukan semua yang diperintahkan dari fisioterapis. Baik, Ibu kalau misalnya lagi cemas atau lagi tidak enak dirasa,
bisa kita lakukan breathing exercise yang kayak saya ajarkan tadi. Nanti kita ibu kan dia punya suami, punya anak. Nah, senangi juga itu kalau anak tak sembuh. Kalau sembuh kita senangi pasti. Suami aja bisa ke jalan-jalan kemana saja gitu. Jadi kayak tetap kita datang ke fisioterapis. Bisa ji sembuh kalau misalnya lebih rajin kita lagi datang. Enak pasti dirasa juga toh kalau misalnya tidak ada bebantal. Intervensi yang selanjutnya untuk pasien yang mengalami gangguan sensori, itu kita bisa memberikan beras Nigrut. Pertama itu adalah refrigerant compression. Kita memberikan vaksinasi pada si pasien. Selanjutnya itu adalah stretch, dimana kita instruksikan pasien untuk melakukan kontraksi otot secara cepat. Secara cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kanan. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, coba. Selanjutnya adalah nutrisi. Stretch. Lalu secondary ending. Coba kontraksi. Oke. Belum apa ya? Lalu pada tapping. Lalu
gangguan keseimbangan menggunakan balance training. Untuk frekuensinya itu 2-3 sesi per minggu, intensitasnya ringan ke sedang atau tergantung kemampuan pasien. Untuk tekniknya itu latihan statis dan dinamis, untuk waktunya 20-30 menit per sesi. Selanjutnya itu koreksi postur mata, nanti kalau digoyangkan ke depan bisa mempertahankan posisi tadi. Terus selanjutnya itu lembar tes rapat kehilangan kita, silangkan tangan dan depan dada. Terus yang pertama itu kita amati pasien dengan mata terbuka selama 30 detik, lalu tutup mata. Lalu kita amati pasien selama 30 detik. Nah, terus selanjutnya itu tanda kait tali. Coba kita berjalan baru kita dikasih ketemu Untuk selanjutnya ada gangguan penglihatan. Jadi untuk modalitasnya itu menggunakan oculomotor exercise. Jadi kita bisa memberikan pasien itu seperti objek, terus pasien itu diminta untuk berfokus kepada objek tersebut. Jadi Pak, ini ada kipas di depan kita, terus Bapak harus fokus ke kipasnya, kemudian Bapak sambil gerakan kepala tapi fokus Bapak tetap di kipas. Terus nanti saya akan memberikan ke Bapak. Jadi Bapak juga harus tahu. Jadi ada pun dosisnya itu untuk frekuensinya itu bisa dilakukan 3-5 kali per minggu. Untuk intensitasnya itu bertahap dan disesuaikan oleh toleransi pada pasien. Kemudian tekniknya itu namanya gaze stability dan time-nya itu selama 10 sampai 15 kali per sesi. Itu Promex.
Kegel exercise. Selanjutnya kita masuk di intervensi gangguan keseimbangan, di mana untuk modalitasnya itu kita bisa memberikan latihan static balance exercise yang terdiri dari yang pertama itu ada single leg stand ataupun berdiri dengan satu kaki. Tata caranya yaitu berdiri dengan satu kaki, pasien dapat memegang kursi ataupun dinding jika perlu. Tekuk lutut sedikit dan juga kencangkan perut dan tahan 10-30 detik lalu ganti kaki. Nah, pada pasien multiple sclerosis ini belum dapat melakukannya karena masih di bangsal rumah sakit ataupun masih mengalami gangguan keseimbangan dan juga tidak dapat berdiri. Yang kedua yaitu ada heel to stand atau berdiri tumit ke jari kaki atau juga bisa disebut dengan tandem stance. Tata caranya yaitu letakkan satu kaki tepat di depan kaki lain atau tumit menyentuh jari. Tahan gerakan ini 20-30 detik lalu berganti posisi pada kaki selanjutnya. Dan yang terakhir ada berdiri di permukaan lunak atau standing on a sofa. Bisa dilakukan dengan berdiri di atas bantal ataupun matras. Adapun tata caranya yaitu pasien diinstruksikan untuk berdiri di atas bantal ataupun karpet yang tebal. Pertahankan keseimbangannya selama 15-30 detik sesuai dengan toleransi pasien. Baik, untuk mengatasi gangguan ADL dari pasien, maka kita akan memberikan PNF atau proprioceptive neuromuscular facilitation. Jadi yang pertama untuk ekstremitas atas D1, kita akan mengarahkan pasien, Pak tolong genggam tangan saya, terus bawa ke atas. Selanjutnya untuk ekstremitas bawah D1. Coba Pak, nanti kita lawan kananku dan ikuti instruksi yang saya berikan. Angkat kakinya, angkat, tekuk, bawa ke dalam, lagi, bawa keluar. Selanjutnya untuk D2, angkat kakinya Pak, lagi, bawa keluar, tekuk, bawa keluar, lagi, oke, bawa ke dalam, ya tenang tangan saya, untuk latihan PNF. Baik, kita masuk di home program. Yang pertama yaitu ada breaks. Di sini saya akan menjelaskan home program yang dilakukan di rumah kalau nanti sudah keluar dari rumah sakit. Yang pertama itu ada breaks, yaitu dengan cara kaki ibu ditekuk, kedua kakinya ditekuk ya Bu, terus tangan di samping dan bisa ibu naikkan pinggulnya ke atas. Ya, seperti itu. Tahan 5-10 detik ya Bu, dan lakukan 2 kali repetisi yaitu 10-15 set tergantung bisanya ibu. Oke, selanjutnya program selanjutnya yaitu straight leg rise, di mana ibu kaki satunya itu lurus dan satunya ditekuk, dan yang lurus ini bisa ibu angkat secara perlahan dan tahan 5-10 detik.
Dan ini dilakukan secara berganti-gantian ya Bu. Oke, yang ketiga itu ada yang namanya quadruped leg lift. Bisa Ibu model tengkurap, lalu kakinya dan tangannya diangkat satu. Selanjutnya yaitu ada single leg standing, dimana ini nanti Ibu bisa lakukan dalam posisi berdiri ya Bu, dengan mengangkat kaki satu, dan juga jika memungkinkan Ibu bisa berpegang pada kursi maupun dinding, biar keseimbangan Ibu terjaga ya. Untuk pergerakan ini lakukan 3 hingga 5 kali pada setiap sisi, dan itu dilakukan secara bergantian ya Bu. Untuk frekuensinya itu untuk kali sehari Ibu bisa lakukan, dan 2 kali repetisi 3-5 set, dan untuk waktunya itu 30 detik per sisinya. Pertama itu ada latihan untuk gangguan penglihatan. Yang pertama itu ada latihan improv fokus. Yang pertama itu tangan pasien itu dan kelingking pasien itu berada di depan mata. Coba begini. Terus Bapak itu menatap tangan Bapak secara fokus. Yang pertama itu mengarah ke depan seperti ini. Kemudian diarahkan ke menjauh dari selanjutnya itu latihan figure 8. Pertama itu pasien mengarahkan pandangannya itu ke depan, ke dinding. Terus Bapak itu membayangkan ada angka 8 di depan. Terus setelah itu Bapak mengikuti angka 8 itu. Bapak, sekarang Bapak mengarahkan pandangan Bapak ke arah Selanjutnya ada latihan aturan 20-20-20. Pertama itu pasien diinstruksikan untuk menatap layar HP selama 20 menit. Setelah itu beristirahat selama 20 detik. Dan kita instruksikan pasien untuk melihat ke objek lain selama 20 kaki atau 6 meter. Oke. Selanjutnya itu latihan mata. Yang pertama itu latihan 1, yaitu gerakan mata ke kiri dan ke kanan. Itu kita instruksikan pasien untuk mengarahkan pandangannya ke depan. Kemudian coba kita matanya menghadap ke kiri, kemudian ke tengah, ke kanan, coba ke kiri lagi, ke tengah. Selanjutnya itu latihan kedua, ada gerakan mata ke atas dan ke bawah. Coba kita gerakan matanya ke atas. Yang ketiga, gerakan mata memutar searah jarum jam dan berlawan arah jam. Oke, selanjutnya itu gerakan yang terakhir, gerakan mata membentuk angka 8.